Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, guru bintang pelajar yang semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, yang semoga Allah memberikan rezekinya kepada kita dengan rezeki yang halal, berkah dan juga berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, kembali kita berada di awal pekan di bulan Agustus ini, yang mana seperti biasanya kita akan mengadakan di setiap awal pekan di setiap bulannya, yaitu training guru modul pembinaan akhlak, yang mana di bulan Agustus ini kita akan membahas bab 5 sampai bab ke-8. Yang perlu kita ketahui, ikhwan dan akhwat guru bintang pelajar, bahwa guru diberikan kewajiban untuk menyampaikan materi akhlak, materi pembinaan akhlak. Baik itu di awal, pertengahan ataupun di akhir. Yang pasti guru diwajibkan untuk menyampaikan MPA ini. Tujuannya adalah agar selain siswanya itu menjadi orang yang pintar, berprestasi tinggi, juga menjadi berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk Islam dan juga muslimin dan juga bangsa dan negaranya. Adapun juknisnya adalah yang pertama, ikhlaskan niat dalam mengajar MPA. Insya Allah kalau misalkan niat kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat. Ganjarannya besar di dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan bahwa termasuk salah satu ilmu atau amalan jariyah, amalan yang terus mengalir pada saat kita meninggal, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah alhamdulillah kita punya amal jariyah seperti ini. Yang kedua adalah untuk slide MPS setiap guru bisa mendownload di OneDrive berikut ini linknya, atau nanti insya Allah KC, QC ataupun saya akan mengirimkannya di setiap grup cabang bintang pelajar. Yang ketiga, dalam OneDrive sudah tersedia slide MPS sesuai bab 1 sampai 8, sudah ada bab 1 sampai 8. Yang keempat, setiap bab terdiri dari lebih dari satu slide. Setiap bab terdiri dari lebih dari satu slide. Yang kelima, sampaikan slide materi secara urut, dari awal slide sampai slide yang terakhir. Jangan ngacak akhir, tengah atau awal atau acak-acakan. Yang keenam, tanyakan kepada siswa apakah slide materi sudah disampaikan. Tanyakan kepada siswa dan siswinya apakah bab 1 sudah disampaikan. Kalau belum, sampaikan bab 1. Kalau sudah, bab 2, 3 dan seterusnya. Yang ketujuh, jika ada pertanyaan atau ide dan juga saran dan kritiknya bisa di WhatsApp ke nomor ini atau disampaikan kepada saya. Insya Allah akan saya sampaikan ke pusat tentang masalah MPA ini. Bab yang kelima adalah keutamaan akhlak yang terpuji. Di sini ada indikator kesulitan menyampaikan materinya, kita lihat saja. Dan ini kajiannya adalah Islam adalah agama yang akhlak, yang akan kita kaji. Terus macam-macam akhlak atau ragam akhlak, keutamaan akhlak terpuji dan juga tips meraih akhlak terpuji. Islam adalah agama akhlak. Sering kita dengar di media sosial bahwa Islam itu adalah agama teroris. Padahal Islam itu tidak mengajarkan pemeluknya untuk berlaku kasar, berbuat kerusakan, sembarangan mengambil hak orang lain, melarang pemeluknya menyakiti dan menumpahkan darah orang lain. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk berakhlak terpuji. Jika kita amati setiap ajaran agama Islam ini, mulai dari yang terkecil, misalkan adalah dalam masalah menyembelih hewan kurban kemarin. Rasul mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Jika kalian sedang menyembelih hewan kurban, apa kata Rasulullah? Maka berlaku ihsanlah, berlaku baiklah terhadap hewan kurban kalian. Falyuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah kalian untuk menajamkan pisaunya agar hewan kurban itu tidak kesakitan. Wal yurih dzabihatahu, dan tenangkanlah dan buat nyamanlah hewan kurban ini. Bayangkan di sini dalam masalah memotong hewan pun Islam mengajarkan kelemah lembutan. Hingga yang terbesar misalkan adalah jihad fisabilillah. Islam pun mengajarkan kode etik dalam jihad, Islam melarang untuk membunuh anak kecil, orang tua, perempuan, dan juga kaum kafir yang tidak memerangi kita. Bahkan Rasul mengatakan sungguhnya haram
bagi orang muslim yang membunuh kafir yang tidak harbi atau bukan kafir harbi, yaitu kafir yang boleh untuk diperangi, misalkan kafir dhimmi dan sebagainya, maka kata Rasulullah haram bagi dia mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari beberapa jarak, ya kan, di sini. Nah, makanya Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang pentingnya akhlak yang mulia, dan bahwa akhlak yang mulia itulah inti dari agama Islam. Rasul mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu kita akan membahas tentang masalah akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu terbagi menjadi dua, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama. Yang kita ketahui adalah hanya kepada akhlak kepada sesama saja. Ternyata ada akhlak kepada Allah. Apa itu akhlak kepada Allah? Yang pertama adalah kata Syekh Utsaimin mengatakan bahwa akhlak kepada Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah meyakini kebenaran seluruh berita yang datang dari Allah, yaitu mengimani apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran, dan juga apa yang Allah utus kepada Rasulnya, yaitu Muhammad, yaitu Al-Hadis. Ya, kita imani itu, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setelah kita mengimaninya, kita mengamalkannya, melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang ada di Al-Quran semuanya adalah akhlak yang mulia. Allah mengajarkan dalam Al-Quran itu bagaimana kita berakhlak terhadap orang tua kita, berakhlak terhadap sesama kita, teman kita, ya kan, bahkan hewan pun kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu kita berakhlak dengan Allah pada saat menerima takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau kita menerima takdir yang baik, kita bersyukur. Kalau kita menerima takdir yang buruk, maka kita bersabar. Itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak kepada sesama, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa yang pertama adalah menahan gangguan. Ada sebuah perkataan yang bagus, jika kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, janganlah kita memudorotkan atau menyakiti orang lain. Maka janganlah kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Maka tahanlah gangguan. Yang kedua adalah mengarahkan bantuan. Yang kita berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah tahapan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah menampakkan keceriaan wajah kepada sesama. Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talik. Rasul mengatakan bahwa janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan muka yang penuh dengan keceriaan dan senyum, ya. Maka seorang muslim itu adalah selalu tersenyum terhadap saudaranya. Janganlah kita cemberut, janganlah kita murung pada saat bertemu dengan saudara kita. Adapun keutamanya apa? Keutamaan akhlak terpuji adalah sangat besar sekali dan banyak sekali yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga hadis. Kita ambil beberapa. Yang pertama adalah mencapai derajat ahli ibadah. Rasul mengatakan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata shaim al-qaim. Sungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang terpuji dapat mencapai derajat orang yang gemar puasa dan juga gemar sholat malam. Bayangkan, orang yang akhlaknya bagus nanti di hari kiamat itu akan menyamai derajatnya orang yang sering puasa dan juga sholat malam. Ya. Yang kedua, paling berat di timbangan amal. Rasul mengatakan ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidu al-fahishal badhi. Rasul mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sungguhnya Allah membenci orang yang berakhlak jelek lagi al-badhi. Badhi itu adalah akhlak yang buruk dan berkata kotor. Yang ketiga adalah paling banyak memasukkan surga. Ya, Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ya, Nabi pernah ditanya amalan apakah yang paling potensial memasukkan hamba ke dalam surga? Beliau menjawab bertakwa dan berakhlak mulia. Dan sebaliknya, hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah al-famu wal farju, yaitu mulut, yaitu akhlak yang buruk, perkataan yang kotor, dan juga kemaluan yang tidak bisa dijaga. Dan yang terakhir adalah paling dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat. Ya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sungguhnya termasuk orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat dengan saya tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah mengatakan, saya menjamin surga di pinggiran. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak meninggalkan debat walaupun dia benar.
Dan Rasul mengatakan saya menjamin surga yang ada di tengah, yaitu bagi orang yang meninggalkan bercanda, meninggalkan bohong walaupun dia bercanda. Dan Rasul mengatakan saya menjamin surga yang paling tinggi bersama saya, yaitu orang yang akhlaknya baik. Ya. Lalu bagaimana caranya kita meraih akhlak yang terpuji? Yang pertama adalah kita berdoa. Nanti insya ada doanya. Di slide ini ada doanya. Yang kedua membaca kisah orang soleh terdahulu. Ya, kita lihat bahwa Abu Bakar orang yang jujur, Umar orang yang pemberani, Utsman orang yang berwibawa sampai malaikat dan Rasul pun juga malu terhadap Utsman, dan Ali orang yang bertakwa dan juga zuhud dengan kefakirannya. Kita baca kisah-kisah yang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh. Ya, ini penting sekali. Ya, bahwa Rasul mengatakan sungguhnya permisalan orang berteman dengan orang jelek akhlaknya seperti kita berteman dengan pandai besi. Jika kita tidak terbakar pakaian kita, maka kita akan mencium aroma yang tidak enak di badannya. Dan permisalan teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Kalau kita nggak mendapatkan minyak wangi itu, maka kita mendapatkan harum di dalam tubuhnya. Yang selanjutnya adalah memilih lingkungan yang positif. Ini pun juga penting, bahwa lingkungan itu membentuk akhlak kepribadian kita. Oke, dan ini adalah doanya adalah Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, semakin Engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskanlah juga akhlakku. Pada saat kita bercermin itu kita membaca doa ini, atau setelah sholat dan sebagainya. Dan juga ada doa yang ini, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk. Nah, di sini ada diskusi, bisa didiskusikan dengan siswa-siswi yang SMA atau SMP. Bagaimana bisa orang yang berakhlak bisa menyamai pahala orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah? Ya, di situ disebutkan bahwa di hadisnya Rasul mengatakan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sungguhnya orang mukmin yang bagus akhlaknya itu bisa menyamai derajat orang yang suka puasa dan juga orang yang suka sholat malam. Bagaimana bisa seperti itu? Silakan diskusikan. Oke, lanjut ke bab yang ke-6, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Ya, mungkin di sini ada indikatornya, bisa dibaca, dan menu kajiannya di sini. Oke, keutamaan membaca Al-Quran itu berada di Al-Quran. Ya, mungkin kita baik orang dewasa maupun anak remaja dan anak-anak mungkin merasakan kemalasan dalam membaca Al-Quran. Ya, padahal pahalanya besar loh membaca Al-Quran. Ya, Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, wa aqamus sholah, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rezekinya dengan terang-terangan maupun diam-diam, yarjuna tijaratan lan tabur. Dia itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, jadi Allah mensifati 3 orang mukmin yang sifatnya ini, yaitu suka membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan suka menafkahkan rezekinya. Maka 3 orang ini dia mengharapkan rezeki yang tidak akan rugi. Ya, kenapa tidak akan rugi? Ya, di sini tidak akan ruginya karena Rasulullah mengatakan bahwa tidak ruginya man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Nah, ini kenapa enggak rugi? Kenapa di sini Rasul mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, itu membaca Al-Qur'an, akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, saat kita baca satu huruf aja di dalam Al-Qur'an mendapatkan satu kebaikan. Nah, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi 1 dikali 10 jadi 10, ya. Rasul mengatakan aku tidak mengatakan alif lam mim, tapi alif itu adalah huruf, satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu adalah satu huruf. Jadi cuma alif lam aja mendapatkan 3 huruf, 3 kebaikan dikali 10 menjadi 30 kebaikan. Bayangkan kita bertemu dengan nenek-nenek misalkan sedang membawa barang-barang berat. Ya, kita berbelas kasih dengan nenek itu, kita bantu. Ya, kita angkat barang-barangnya sampai ke rumahnya.
yang mungkin jaraknya tidak dekat, ya 30 menit atau 1 jam. Ya, setelah itu kita sampailah ke rumahnya dan kita mendapatkan pahala berapa? Satu kebaikan. Satu kebaikan kali 10, 10 kebaikan. Nah, perhatikan kalau kita membaca Al-Qur'an, kita membaca Alif Lam Mim udah dapat 30 kebaikan. Padahal itu cuma membutuhkan waktu nggak sampai 1 menit, bahkan 10 detik saja. Sedangkan yang tadi kita membantu orang tua itu, nenek-nenek itu, kita membutuhkan 1 jam, menghabiskan tenaga yang besar, ya kan, menghabiskan waktu yang banyak. Ya, beda dengan membaca Al-Qur'an. Cuma 10 detik kita mendapatkan 30 kebaikan. Ya, apalagi kita membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya. Maka itulah perdagangan yang tidak akan rugi nanti di hari kiamat. Ya, keutamaan membaca Al-Qur'an banyak sekali. Ya, kita akan sebutkan beberapa di sini. Yang pertama, membaca Al-Qur'an akan mendatangkan kebaikan. Ya, Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron. Seorang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia, Masya Allah. Bagi kita mungkin yang ingin jabatan, ya inginkan jabatan atau tidak mendapatkan jabatan di dunia ini, maka caranya agar kita mendapatkan jabatan di akhirat adalah kita mahir membaca Al-Qur'an. Ya, kita melihat orang yang mempunyai jabatan tinggi aja kita kadang silau dengan pejabat itu, ya kan? Bagaimana dengan orang yang punya jabatan di akhirat kelak? Yaitu jabatannya apa? Yaitu dia punya jabatan setara dengan para malaikat yang mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jabatannya seperti malaikat itu. Maka caranya adalah dengan mahir membaca Al-Qur'an, lancar membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron. Dan orang yang baca Al-Qur'an dan terbata-bata dan sulit baginya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Ini adalah kebaikan yang banyak. Walaupun kita susah, salah baca Al-Qur'an tapi kita tetap mendapatkan 2 pahala. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an akan datangkan syafaat. Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena nanti hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an termasuk amalan yang sangat dicintai Allah. Ya, berkata Khabbab bin Al-Arad, ya, seorang ulama mengatakan, beribadahlah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca Al-Qur'an. Ya, yang keempat adalah muslim terbaik adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Yang kelima adalah membaca Al-Qur'an bagian dari zikir kepada Allah, keutamanya sama dengan keutamaan berzikir. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an adalah termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Ya, di sini ada topik diskusinya, bagaimana caranya agar bacaan Al-Qur'an lebih berkesan di hati. Ya, bisa didiskusikan terhadap anak siswa-siswi SMA dan SMP. Kalau saya dulu waktu SMA, waktu belum bisa bahasa Arab, dengan cara membaca artinya, lalu mentadaburinya, insya Allah itu akan lebih berkesan. Ya, bahkan kita tidak ingat waktu karena saking menyenangkannya. Ya, sebagaimana firman Utsman bin Affan bahwa lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Jika hati kalian bersih, nescaya kalian tidak akan pernah merasa cukup dalam membaca firman Allah. Ya, jadi bacanya sambil dibaca artinya dan ditadaburin. Ya, nah, lebih dari itu, lebih baik lagi kita belajar bahasa Arab. Agar apa? Agar kita saat baca kita langsung paham dengan maknanya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Arab, kita baca artinya dan tadaburin. Nah, lebih baik lagi adalah kita belajar bahasa Arab agar kita paham makna dari Al-Qur'an itu sehingga berkesan di hati kita dan bisa mentadaburinya. Oke, lanjut ke bab yang ke-7, yaitu adab kepada guru. Ya, di sini ada indikatornya, menu kajiannya. Langsung saja bahwa urgensi atau pentingnya adab terhadap guru. Guru adalah salah satu faktor terbesar dalam keberhasilan seorang siswa menuntut ilmu. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan pentingnya guru bagi penuntut ilmu atau siswa-siswi, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan saya akan menjelaskannya dengan jelas apa saja. Yaitu yang pertama adalah zaka, yaitu kecerdasan, ya, kepintaran, ya kan. Yang kedua adalah al-hirsu, yaitu semangat. Ya, yang ketiga adalah al-mujahadatu, kesungguhan.
Yang keempat al-bulghatu, yaitu bekal dana ya. Jadi kalau kita belajar jangan pelit untuk mengeluarkan dana ya. Karena para ulama pun juga semuanya sampai miskin mungkin gara-gara menuntut ilmu, tapi setelah itu dia akan kembali lagi, dunia itu akan mengejar dia. Yang kelima adalah bimbingan dari guru ya kan. Dan yang keenam adalah waktu yang panjang ya. Ini yang kita perhatikan adalah bimbingan dari guru ya. Jadi ini adalah salah satu keberhasilan seorang siswa atau penuntut ilmu dalam belajar. Dan Rasul mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik, apalagi terhadap guru kalian. Ya. Di sini adab terhadap guru apa aja sih? Nah, yang pertama adalah datang lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya. Jadi akhlaknya, adabnya, murid itu lu datang lebih awal. Berkata Imam Ibnu Jamaah mengatakan, hendaklah seorang penuntut ilmu datang lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya, tidak terlambat hingga gurunya dan para jamaah yang hadir telah duduk. Jadi nggak boleh terlambat. Yang kedua, mengucapkan salam, meminta izin ketika akan duduk atau meninggalkan kelas. Ya. Yang ketiga adalah diam dan menyimak pelajaran yang disampaikan. Ya. Semua mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kalian beriman kepada hari akhir, maka berkata baiklah atau diam, jangan berisik pada saat pelajaran. Ya. Dan Imam Ad-Dahhak mengatakan pintu pertama dari ilmu adalah diam, keduanya adalah mendengarkannya, ketiga adalah mengamalkannya, keempat adalah menyebarkan dan mengajarkannya. Jadi tidak boleh berbicara gaduh atau membuat kegaduhan pada saat pelajaran disampaikan. Yang keempat adalah mencari tempat duduk yang tepat dan mencatat pelajaran. Kalau bisa duduk yang paling dekat dengan guru agar bisa berkonsentrasi dalam mendengarkannya. Ya, dan juga Rasul mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jangan kita malas untuk menulis. Yang kelima, tidak malu untuk bertanya kepada guru dengan adab yang baik. Rasul mengatakan syifaul iyyi as-su'al, obat ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak tahu, tanya, jangan malu atau sungkan. Ya, dan bertanya pun juga harus dengan adab, nggak boleh kita bertanya untuk bermaksud menguji gurunya atau bertanya dengan sombong dan sebagainya, tidak boleh. Jadi tujuan bertanya adalah untuk menghilangkan kebodohan ya, atau mengajarkan kepada teman-teman kita yang lain. Mungkin kita sudah tahu ilmunya, tapi untuk memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain boleh kita menanyakannya. Yang keenam adalah sering berdoa kepada Allah dengan mohon kebaikan bagi guru ya. Berkata Imam Ahmad bahwa dia selalu mendoakan gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i setiap sholat ya. Jadi setiap sholat itu dia Imam Ahmad itu sholat, maka dia berdoa kepada orang tuanya dan juga gurunya. Karena orang tua adalah yang memberikan kita jasad, sedangkan guru adalah yang memberikan kita ruh, ya, ilmu, ya. Maka kita harus berterima kasih kepada dua orang ini, yaitu orang tua dan juga guru. Oke, topik diskusinya adalah ilmu dulu atau adab dulu. Yang manakah yang lebih penting? Ya, kalau menurut saya adalah adab dulu, ya, agar kita punya ilmu dengan adab yang baik. Karena banyak orang yang berilmu tapi sombong. Ya, maka beradab dululah baru berilmu. Ini bisa juga dijadikan topik diskusi untuk siswa SMA dan juga SMP. Oke, bab yang ke-8 adalah adab kepada teman dalam Islam. Ya, di sini indikator khususnya bisa dilihat. Menu kajiannya, persahabatan atas dasar iman adalah karunia Allah. Kedua, permisalan kaum muslimin. Ketiga, adab berteman. Yang keempat adalah menunaikan hak sama muslim. Ya, persahabatan atas dasar keimanan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dipungkiri pertemanan dan persahabatan merupakan salah satu tanda kuasaan Allah dan nikmatnya yang wajib disyukuri. Dengannya kita bisa saling memberikan manfaat, saling menguatkan, bahkan saling berbagi rasa baik suka maupun duka. Ya, kita punya teman, kita bisa curhat, ya kan. Kita saling membagi kebahagiaan dan juga bisa melipur lara dan juga duka, itu adalah dengan teman-teman kita, dan itu adalah rahmat Allah kepada manusia. Nah, apalagi persahabatan itu di atas landasan keimanan, ya, itu lebih besar lagi. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, ya. Dan juga Allah mengatakan bahwa di sini, nah, permisalan kaum mukminin, ya, permisalan kaum mukminin itu dimisalkan dengan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza staka minhu udwun tada'ala wa sairul jasad bisahri wal huma. Permisalan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang mereka sebagai satu badan, ya. Jadi kaum mukminin itu seperti satu badan,
apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan itu merasakan tidak bisa tidur dan juga demam ya. Jadi persahabatan sama muslim itulah seperti anggota badan. Jika ada teman yang susah, maka kita pun juga ikut merasakan susah. Ya, tidak boleh kita merupakan teman yang sedang kesusahan. Ya, ada pertemanan apa saja. Ada dalam berteman itu, yang pertama adalah memilih teman bergaul yang baik. Ya, rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Maka carilah kita teman yang soleh, ya kan, bukan teman yang mengajak kepada keburukan. Dan juga Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Sungguhnya para teman-teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Kenapa? Yaitu karena mereka saling lari, ya kan, dari bapaknya, anaknya, bahkan temannya pun juga akan lari, saling bermusuhan. Kenapa? Mungkin pernah ada permusuhan, kesalahan, mereka akan menjadi musuh, ya kan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa itu selalu menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Itulah orang yang bertakwa. Maka tidak akan bermusuhan nanti di hari kiamat. Ya, tidak akan saling berjidal, tidak akan saling menjatuhkan nanti di hari kiamat di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Yang kedua adalah cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Ya, sekuat-kuat Rasul mengatakan sekuat-kuat tali iman adalah memberikan loyalitas dan permusuhan karena Allah, cinta dan benci karena Allah. Jadi kita pertemuan kita di atas cinta dan benci karena Allah. Kalau misalnya temannya melakukan suatu maksiat, maka kita nasihati, ya. Atau kalau misalnya sudah terlalu parah, maka kita jauhi, ya. Itu karena kita bersahabat karena di atas cinta dan juga benci karena Allah. Dan juga kita mencintai teman seorang yang soleh, ya kan, seorang yang baik, ya kan, seorang yang menjaga Allah, hukum Allah dan sebagainya, maka kita ajak dia untuk berteman, bukan malah dijauhi atau dibully, ya. Yang ketiga adalah bersikap lemah lembut terhadap teman. Inna rifqa, Rasul mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sikap lemah lembut tidaklah ada pada suatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan memperburuknya. Dan juga Allah mengatakan walau kunta fadhdhan ghalidul qalbi lan faddu min halik. Ya Muhammad, andaikan engkau itu adalah berpengaruh buruk, akhlak buruk dan keras, maka orang-orang sekitarmu akan lari. Ya, maka berlemah lembutlah terhadap teman kita. Yang keempat, menerima kekurangan teman dan menjauhi prasangka. Ya, jadi nggak boleh kita mencari teman yang sempurna, yang kaya, yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang banyak uangnya, ya kan? Karena Ibnu Qudamah mengatakan, ketahuilah jika engkau mencari seorang yang bersih dari kekurangan, saya engkau tidak akan mendapatkannya. Siapa yang kebaikannya lebih mendominasi daripada kejelekannya, itulah yang dicari. Ya, janganlah kita mencari ada temannya yang salah dikit kita langsung jauhi. Ya, kita rangkul terus, karena setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Sebagaimana kita pun juga mempunyai kesalahan. Jika dia melakukan kesalahan, maka kita, kata ulama mengatakan, ibtagi min akhika sab'ina udhra fa illam tajid falum nafsak. Jika kita mendapati teman kita itu melakukan kesalahan, maka carilah uzur bagi dia 70 uzur. Ya, jika kita tidak mendapat 70 uzur itu, maka kita celalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan uzur bagi teman kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita bersangka baik dulu sebelum kita menjudge teman kita yang melakukan kesalahan. Yang kelima adalah menunaikan hak sama muslim. Ya, apa itu hak-haknya? Yang pertama adalah mengucapkan salam dan menjawab salam. Ya, yang kedua menjenguknya ketika sakit. Ketika dia sakit kita jenguk. Yang ketiga memenuhi undangannya. Ya, empat memberikan nasihat jika dia butuh dengan nasihat atau dia lagi down. Ya, kita berikan nasihat. Mendoakannya kita bersin. Ya, mengiringi jenazah ketika dia meninggal, mendoakannya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Yang kedelapan adalah menerima hadiah atau juga bisa memberikan hadiah. Ya, topiknya di sini adalah sejauh apa seorang teman memberikan pengaruh baik atau buruk kepada temannya. Sejauh apa? Apakah sangat besar sekali atau tidak terlalu besar, ya. Jadi kalau menurut saya teman itu sangat berefek besar terhadap kita. Apakah kita akan berlaku baik atau buruk tergantung terhadap teman. Ya, di sini adalah kita cukupkan MPA kita. Jazakallahu khairan katsiran. Postes silakan japri materi, ya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.